sebenarnya dulu pernah kami mintakan di 21 Juli yang lalu, tapi belum ditindaklanjuti oleh bagian Kabawasidik di Resikum Polda Metro Jaya, dan nanti kami akan kirim kembali begitu. Namun yang pertama ingin kami tegaskan bahwa tim advokasi telah menetapkan sejumlah pihak yang kami beri kewenangan resmi untuk bertindak atas nama tim advokasi dan klien kami. Karena itu kami menghimbau untuk tidak mempercayai siapapun yang mengaku-ngaku bertindak untuk dan atas nama tim juga kasus ini, yang berusaha membangun narasi perdamaian dengan siapapun, termasuk ke lembaga manapun. Dan sekali lagi, tidak ada perdamaian dengan kepalsuan, tidak ada perdamaian dengan kebohongan, tidak ada kepalsuan dengan ketidakjujuran. Sekali lagi, tidak ada kompromi antara al-haq dan al-batil. Sehingga kami tegaskan kepada seluruh rakyat Indonesia, Pak Rismon, Pak Roy, dan yang lainnya tetap membersamai aspirasi seluruh rakyat Indonesia yang ingin membuka kasus ini sampai tuntas ke akar-akarnya. Jadi kalau ada pihak-pihak yang mengaku punya kepentingan, punya kapasitas, atau mengaku juru bicara atau apapun, termasuk kemarin kami komplain Saudara Faisal Assegaf yang tiba-tiba bicara tentang perdamaian, juga Prof. Jimli Asidiki yang bicara tentang mediasi, karena ini kasus pidana, bukan kasus perdata. Kemarin waktu saat kasus perdata, Saudara Joko Widodo berulang kali di mediasi justru tidak pernah hadir. Hari ini di kasus pidana yang Saudara Joko Widodo sendiri melaporkan, maka Saudara Joko Widodo harus masuk ke pengadilan. Jadi jangan kemudian membangun narasi untuk mediasi di kasus pidana. Dan kepada tim reformasi Polri, khususnya Komisi Reformasi Polri, semestinya fokus ngurusi institusi Polri, baik mengawasi tentang kinerja, kebijakan, anggaran, SDM, institusional, bukan sibuk ngurusi ijazah Jokowi. Dan salah satu legasi institusi Polri yang perlu dikoreksi adalah gemar melakukan kriminalisasi. Dan karena kriminalisasi itulah hari ini klien kami, Pak Roy Suryo dan kawan-kawan, menjadi statusnya menjadi tersangka begitu. Jadi sekali lagi jangan lencengkan atau jatuhkan marwah institusi yang baru dibentuk oleh Pak Prabowo untuk mendamaikan ijazah palsu. Sekali ijazah itu diprotes oleh rakyat, tidak boleh dihentikan di tengah jalan, karena ini harus dituntaskan di era kita, tidak boleh kita wariskan kepada generasi selanjutnya. Yang kedua, terkait gelar perkara khusus, kami sudah mengirim gelar perkara khusus di bagian Wasidik di Polda Metro Jaya 21 Juli yang lalu. Namun sampai hari ini tidak pernah ditindaklanjuti, dan kemarin dari penyidik kami disonding untuk menindaklanjuti, dan hari ini kami juga akan kembali mengirimkan permohonan gelar perkara khusus yang hari ini kami serahkan kembali ke Biro Wasidik. Dan sebenarnya ini juga sudah kami persoalkan karena dulu sudah ada gelar perkara khusus di Bareskrim ketika penyelidikan itu dihentikan, tetapi kenapa saat di Polda penyelidikan itu ditingkatkan menjadi penyidikan, saat itu tidak dilakukan gelar perkara khusus. Dan dalam sebuah diskusi media bersama kuasa hukum Saudara Joko Widodo, Bung Firmanto Laksana di Kompas TV saat itu juga menyampaikan tidak perlu gelar perkara khusus lah di tingkat ini, nanti kalau sudah penyidikan. Dan hari ini sudah penyidikan sehingga tidak ada alasan bagi institusi Polri, apalagi di tengah wacana ya perbaikan kinerja institusi Polri, untuk tidak melakukan gelar perkara khusus sebagaimana sudah dilakukan oleh Mabes Polri pada Dumas yang dilakukan oleh TPUA. Dan terakhir berkaitan dengan apa yang kemarin disampaikan oleh Polda bahwa salah satu sebab tidak ditahannya klien kami karena kami mengajukan sejumlah saksi dan ahli. Hari ini kami akan mengirimkan surat secara resmi kepada Direktur Kriminal Umum Polda Metro Jaya tentang sejumlah nama ahli-ahli yang memang sudah kami siapkan, sudah berkomunikasi untuk bisa diperiksa di tingkat penyidikan agar ada kesetimbangan dari keterangan ahli, hanya yang sebelumnya hanya dari penyidik, kami harapkan juga bisa mempertimbangkan keterangan ahli dari kami. Setidaknya ada 4 ahli, 1 ahli bahasa, ya ahli bahasanya itu forensik, linguistik forensik, mohon maaf ya. Kemudian ada ahli pidana, kemudian juga ada ahli ITE. Untuk linguistik forensiknya kami sudah siapkan nama-nama dan nanti akan kami sonding, dan kami sudah meminta agar pemanggilannya melalui kami dengan waktu yang cukup agar nanti kami juga bisa menghubungi ahli-ahli kami. Kenapa demikian? Karena kami juga butuh mendapat persetujuan dari institusi masing-masing karena ahli ini adalah bersatu ASN begitu. Selanjutnya kami juga menyampaikan 11 saksi yang meringankan di tahap penyidikan. Terlepas kami juga nanti akan menghadirkan lagi di tingkat persidangan. Jadi di penyidikan dengan di persidangan kami bedakan. Di penyidikan kami setorkan ke pihak penyidik, di persidangan kami akan persiapkan tambahannya nanti di persidangan. Selanjutnya kami ingin tegaskan di kasus ini ya,
peran yang membuat klien kami tidak ditahan adalah dukungan dan doa seluruh rakyat Indonesia. Jadi jangan percaya kalau ada pihak-pihak yang mengaku-ngaku merasa punya peran sehingga klien kami tidak ditahan. Apalagi mengaku-ngaku punya kapasitas untuk menyelesaikan persoalan ini dengan perdamaian-perdamaian. Ingat, justru sejak awal Jokowi tidak pernah mau damai, dan hari ini kalau kami mengambil perdamaian itu sama saja kami melakukan deklarasi pengkhianatan terhadap seluruh rakyat Indonesia, dan itu tidak mungkin dilakukan terutama oleh Pak Roy dan Pak Rismond yang selama ini sudah meyakinkan kita 99% ijazah itu palsu, 11.000 triliun ijazah itu palsu, dan seluruh rakyat sudah ikut meyakini keyakinan dari Pak Roy dan Pak Rismond. Karena itu mohon doa dukungannya, kami akan tetap istiqomah konsisten untuk berjuang untuk membersihkan legasi bangsa Indonesia dari dugaan pernah dipimpin oleh seorang presiden berijazah palsu. Nah, dalam kesempatan hari ini karena klien prinsipal